Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut langkah berikutnya. Setelah kita yang pertama tadi kita membuat file data akuntansi, kemudian kita membuat daftar akun. Langkah berikutnya adalah membuat linked account, ya, linked account. Dimana untuk membuat linked account di sini, langkah pertama adalah kita tentunya membuka file yang mau digunakan, ya. Kita membuka file Jaya Abadi misalnya. Ibu nggak perlu lagi praktekin cara membuka filenya, kalian sudah paham. Langsung saja kita membuat linked account-nya. Untuk membuat linked account, kita masuk ke menu setup, kemudian kita pilih linked account, ya. Untuk linkednya itu ada 3 pilihan. Yang pertama ada account and banking account, yang kedua ada sales account, dan ketiga ada purchase account. Tiga-tiganya kita mesti tentuin atau kita isi. Yang pertama adalah account and banking account. Klik. Oke. Di sini kita isi pada baris yang kedua. Yang baris pertama biarkan saja historical balancing. Yang kedua kita isi dengan cash in bank. Nah, di sini nggak ada nih cash in banknya. Kalau tidak ada, kita belum merubah. Ya, merubah apa? Tipe akun cash in bank menjadi bank atau menjadi bank. Caranya gimana? Di account list. Kemudian di aset, cash in banknya kita double klik. Kita pilih nih, tipenya kita ganti menjadi bank. Oke, petty cash juga sama ya. Jadi bank sama petty cash juga diganti menjadi tipenya bank. Cash in bank sama petty cash dirubah menjadi bank. Oke, kalau sudah kita kembali ke linked lagi. Setup, linked account and banking account. Yang kedua kita ganti menjadi cash in bank. Sudah di sini kan? Nah, tadi kan belum tampil ya, karena kita belum rubah tipenya menjadi tipe bank. Setelah kita rubah dia akan tampil di sini. Cash in bank, kemudian use account, yes, oke. Jadi jangan lupa historical sama cash in bank ini udah baku ya, nggak boleh salah. Oke. Kemudian linked account yang kedua adalah setup, linked account, sales account. Di sales account itu ya maaf ini berhubungan dengan nanti penjualan ya, dimana penjualan nanti baik secara tunai maupun secara kredit ya. Nah, kalau secara kredit tentunya nanti akan berhubungan dengan account receivable atau akun piutang. Kalau cash berarti berhubungan dengan cash in bank atau tunai ya. Nah, yang di atas ini kita isi dengan account receivable itu di kepala 1 ya. Kita cari account receivable, use account. Yang kedua kita ganti menjadi cash in bank. Nah, ini udah baku juga ya, harus ini nggak boleh salah. Account receivable sama cash in bank. Untuk yang pertama itu kita isi dengan freight collected. Itu adanya di kepala 4. Kalian cari di kepala 4 ada nggak freight collected. Kalau misalkan ada, bisa kalian gunakan. Kalau memang tidak ada, berarti ini kalian hilangkan. Sesuai kebutuhan aja ya. Nanti kalian lihat di soal, karena masing-masing soal itu berbeda. Kalian lihat di kepala 4 ada freight collected atau tidak. Kalau memang ada, gunakan. Kalau tidak ada, ya jangan. Freight collected itu apa? Ongkos angkut penjualan. Ya, ongkos angkut penjualan. Kemudian yang ini, yang ketiga, linked kedua tidak digunakan. Linked ketiga atau checklist yang ketiga itu adalah potongan penjualan. Kalau memang ada, gunakan potongan penjualan. Cari di kepala 4 atau diskon, sales diskon, kepala 4 cari. Kalau memang ada, gunakan. Kalau memang tidak ada, tinggal dihilangkan saja checklistnya sesuai kebutuhan ya. Seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir juga sama. Late fees collected itu adalah pendapatan denda. Jadi misalkan mereka bayarnya telat, kita mendapat pendapatan dari denda dari mereka ya. Jadi ini diisi dengan late fees collected. Kalian cari di kepala 4. Kalau memang ada, gunakan. Kalau memang tidak ada, tinggal dihilangkan. Seperti itu ya, sesuai kebutuhan ya nak ya. Ini juga sesuai kebutuhan. Kalau memang nggak ada ongkos angkut penjualan, nggak usah. Kalau nggak ada potongan penjualan juga nggak usah. Kalau nggak ada denda juga nggak usah. Denda keterlambatan piutang juga nggak usah, dihilangkan saja. Tapi kalau memang ada, ya gunakan sesuai kebutuhan. Oke. Kemudian linked yang ketiga, sales, linked account yang purchases. Yang purchases yang pertama itu kita isi dengan account payable. Itu adanya di kepala 2. Kita cari di kepala 2 account payable. Yang bawahnya juga sama, cash in bank, nggak boleh salah.
checklist yang pertama kita hilangkan. Checklist yang kedua itu diisi dengan FragPad itu adalah ongkos angkut pembelian. Kalau memang ada, pilih, adanya di kepala 5, cari ongkos angkut pembelian ada nggak. Kalau memang tidak ada, ya dihilangkan checklistnya. Ongkos angkut pembelian ya, jangan sampai salah ya. Kemudian yang checklist berikutnya, yang nomor 4, maaf, 3 nggak dipakai ya. Itu deposit pad itu kayak apa namanya, DP ya, down payment, itu nggak, kita tidak usah menggunakan DP. Kemudian yang checklist keempat itu adalah diskon taken, itu adalah potongan pembelian. Kalian cari di kepala 5. Ya, kepala 5 ada nggak potongan pembelian? Kalau memang ada, pilih. Kalau memang tidak ada, hilangkan. Dan terakhir adalah ini adalah beban denda juga, atau beban keterlambatan pembayaran hutang. Jadi kita kena denda ya. Kalau tadi kepala 4 kita menerima ya, penerimaan pendapatan denda, ini beban dendanya, kita kena denda ya karena kita telat bayar hutang. Late fees paid atau late fees late fees collected yang kepala 4 tadi ya. Ini late fees adanya di kepala, cari di kepala 6 atau kepala 9 biasanya. Ya, atau late fees expense biasanya namanya. Kalau nggak late fees paid, dia late fees expense, cari di kepala 6 atau kepala 9 ya. Jadi kalau misalkan ada, kita pilih. Ingat di sini checklist nomor 2 adalah apa tadi, FragPad, beban angkut pembelian. Kemudian checklist yang keempat adalah purchase discount. Checklist yang terakhir adalah beban denda. Kalau ada gunakan, kalau memang tidak ada dihilangkan sesuai kebutuhan, gitu aja ya. Oke, ini adalah lingkar account-nya. Yang berikutnya adalah kita membuat pajak. Ada list, kemudian pilih tax code ya. Kita pilihnya yang GST. Yang GST, goods and service tax-nya kita klik, kemudian edit. Nah, tax code-nya kita pilih, misalnya kita isi PPN. Deskripsinya apa? Ini di oke. Pajak pertambahan nilai, misalnya pajak pertambahan nilai. Kemudian rate-nya berapa? Udah otomatis 10%. 10. Untuk yang di atas ini diisi dengan VAT out. Kita ganti dengan VAT out itu PPN out ya. Yang bawahnya kita ganti dengan PPN income. Itu ada di kepala 1, VAT in. Nah, VAT out, VAT in, nggak boleh salah ya. PPN 10%, VAT out, VAT in. Yang ketiga jangan sampai di checklist. Kalau di checklist nanti kalian harus isi, sedangkan ini tidak kita gunakan. Hanya 2 saja yang diisi ya. Kemudian di oke. Ya, close. Nah, itu untuk membuat kode pajak. Langkah berikutnya adalah kita membuat kartu utang dan kartu piutang. Masuk ke menu card file. Ya, card file, kemudian card list, customer dan supplier. Customer adalah kartu piutang, supplier adalah kartu utang. Customer kita pilih new, misalnya customernya siapa? PT, misalnya PT Abadi. PT Abadi, enter. New lagi, yang kedua PT siapa? PT Cahaya, enter. Yang ketiga siapa? PT Mulia, enter. Itu adalah customernya, ada 3, Abadi, Cahaya, Mulia. Supplier berarti pemasoknya. Pemasoknya misalnya siapa? New. PT Angkasa misalnya. Enter. New lagi PT apa lagi? Berkah. Berkah dan lain sebagainya. Oke. Ya, selesai. Angkasa customernya ada 3, suppliernya ada 2. Misalnya ini hanya contoh ya, Nak ya. Contoh customernya 3, suppliernya 2. Kalau sudah di close ya. Jadi kita sudah selesai membuat yang pertama lingkar account. Ingat ada 3 yang kita buat lingkar account-nya. Ada account, sales account, dan purchase account. Kemudian list tax code atau kode pajak ya. Yang berikutnya adalah kartu utang dan kartu piutang. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan kita lanjut ke tahap yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.